Ampuni kami semua ya Allah. Bahagiakan kami semua ya Allah. Kuatkan iman akidah kami semua ya Allah. Engkau segala-galanya dalam hidup kami ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa bidada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Hurtul Mukarrabun, guru kita bersama Gurunda Kiai Haji Muhammad Iwan Jawawi, pimpinan pesantren Darul Mukhlisin, Majlis Zikir Darul Mukhlisin. Semoga Allah berikan selalu keberkahan, tambah berkah, tambah istiqomah, tambah istri. Insyaallah, amin. Amin. Kok aminnya jadi males-malesan ya. Kiai Haji Muhammad Musli Aziz, Kiai Haji Sarifuddin Az-Zikra, Ustaz Sarbini, Ustaz Saiful Anwar, Ustaz Sufyan, Ustaz Haji Muhammad Diki dari Az-Zikra Pusat, ya, Paman Gafar, alhamdulillah dari Kalimantan ya. Ya, kemudian Haji Awalidin, kemudian Bang Uki, Pak Haji Herman, Bapak Haji Usmin, Bapak-bapak haji semua, seluruh para asatid, para santri Darul Mukhlisin rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita dibersamakan kembali dalam Sumber Suling Az-Zikra. Semoga hadirnya kita senantiasa dapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan doa dari para malaikat dan mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah mabarikna fi bukurina, ya Allah berkahi umatku yang gelap-gelap subuh di masjid. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahan itu, amin. Kemudian salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya ngantuk banget ini. Baru nganterin anak saya yang pertama dari istri pertama. Doakan ya. Ya ini saya udah 4, anaknya 4. Ya anaknya 4. Beliau ke Maluku Utara Ternate, tadi ke bandara jam 3 baru sampai, langsung ke sini Masya Allah. Jadi agak ya, oleng-olengan dikit, jadi mohon maaf kalau ini hanya karena kangen dengan guru kita ini. Masya Allah nih, guru Iwan Jawa ini luar biasa ini ya. Beliau sudah punya pondok besar begini, Masya Allah, semua tambah berkah nih, Masya Allah. Nah saya belum lama nulis buku, sebenarnya terjemahan dari Mbah Hashim Asy'ari, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Adabul Alim wal Muta'alim. Lalu diterjemahkan, lalu dijelasin, dan lalu ada berapa komentar-komentar ya. Dan buku ini luar biasa, Adabul Alim wal Muta'alim, bagaimana seorang santri ya bisa meraih ilmu yang bermanfaat, bukan hanya ilmu untuk ilmu, tapi bagaimana ilmu yang bisa mewarnai hidupnya menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Sekarang kan negeri kita ini sudah kekurangan orang yang benar. Orang pintar udah banyak, tapi orang benar sudah luar biasa jarangnya. Coba lihat koruptor yang begitu banyak, itu kan dilakukan mungkin orang-orang yang bodoh, nggak mungkin, pasti orang yang pintar-pintar. Bahkan gelar sudah doktor, profesor. Kenapa bisa korupsi? Kenapa bisa melakukan kezaliman? Karena memang ilmunya tidak manfaat. Ilmunya hanya untuk ilmu. Nah karena itulah terutama santri, ya saya juga pernah jadi santri, bagaimana kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Al-adab fauqal ilmi, ini ungkapan ulama, pepatah Arab.
Ya, adab itu di atas ilmu. Jangan sampai belajar ini ya niatnya sudah salah. Makanya dalam Adabul Alim wal Muta'alim Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bagaimana merangkai berbab itu, misalnya bab yang pertama keutamaan ilmu, keutamaan ulama. Pasal bab yang kedua tentang bagaimana adab seorang santri kepada dirinya sendiri. Kemudian adab seorang santri kepada gurunya, adab seorang santri kepada ilmunya, adab guru kepada diri sendiri, adab guru kepada santrinya, adab guru kepada ilmunya. Nah, ini diuraikan secara lengkap. Karena itu yuk sebagai seorang santri, kita juga santri, bagaimana kita bisa meraih ilmu ini menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat. Ada sebuah kisah menarik. Ada seorang santri yang belajar 2 tahun di sebuah pesantren. Dia tidak belajar, dia ngurus semua kebutuhan kiainya. Dari rumah tangganya, bersihin rumahnya, sampai seluruhnya dia mengurus itu. Selama 2 tahun, akhirnya santri ini ngomong, Pak Kiai, saya diperintahkan orang tua saya di sini untuk ngaji, untuk menuntut ilmu. Kok kenapa saya selalu ngurus bukan nuntut ilmu, tapi ngurus semua kebersihan, ke rumah tangga Kiai, saya ngurus. Kiai itu ngomong, silakan kamu pulang. Lah, kan saya belum belajar, silakan pulang. Dia pulang, sekarang punya pesantren yang santrinya luar biasa banyaknya. Ini kan mungkin kita, wah kok aneh, nggak belajar dapat ilmu. Inilah pentingnya apa, khodim ya. Jadi pelayan guru itulah yang membuat kita ilmunya manfaat. Makanya yuk para santri Darul Mukhlisin, ya guru kita ini sudah luar biasa. Bagaimana kita meraih ilmu dari beliau ini menjadi ilmu yang bukan hanya ilmu untuk ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu. Makanya antara ilmu itu dengan alim ya, orang yang belajar dengan orang yang mengajar itu karena Allah yang memberikannya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Sungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberikan kalian ilmu. Karena itu santri, yuk santri Darul Mukhlisin ini namanya pun mukhlisin, orang-orang pemburu keikhlasan, hamba-hamba Allah yang ikhlas. Luruskan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ilallah wa rasul fa hijratu ilallahi wa rasul. Faman kajarat wa man kanat lidunya yusibu wa min qartin yunqiya fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Itu kan dalam apa hadis arba'in ya, kalau tidak salah itu muttafaqun alaih. Amal itu bergantung dengan niat. Apapun yang kita lakukan tergantung dengan niatnya. Ya kan? Kalau kata murabi dulu almarhum Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham, ikhlas itu ada 3 kan? Ikhlas niat, ikhlas amal, dan ikhlas hasil. Ikhlas niat di awal, ikhlas amal ketika kita melakukan ini, pekerjaan ini. Riya, sum'ah, ujub hilangkan. Sebab di akhirat ada orang amalnya bagus semuanya, tapi di neraka. Aneh, amalnya bagus di neraka. Yang pertama, orang yang berilmu, alim, kiai, ajengan, ustadz, santri. Kok kenapa di neraka? Dia protes, ya Allah kenapa saya di sini? Kadzabta, kau dusta, yang kamu lakukan bukan karena aku, tapi karena ingin disebut alim, disebut santri, disebut orang yang hafiz Quran. Tempatmu di sini neraka. Tuh. Yang kedua, orang yang dermawan. Oh, dia sangat dermawan, zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya, yatim disantuni, janda-janda tua disantuni, janda-janda muda ya itu. Ya pokoknya dermawan banget. Ya, tapi di neraka, kadzabta, kau dusta. Bukan karena aku yang kamu lakukan. Yang ketiga, yaitu orang yang hebat banget nih, membela agama Allah, jihad fisabilillah, tapi dia di neraka. Ya Allah, saya membela agamamu, kenapa kamu di neraka? Kadzabta, kau dusta. Yang kamu lakukan bukan karena aku. Ini pentingnya luruskan niat. Yang ketiga,
ikhlas hasil. Apa ikhlas hasil? Cirinya cuma dua. Yang pertama kerjakan, yang kedua lupakan. Kerjakan seluruh perbuatan baik yang diperintahkan Allah dan dicontohkan Rasul, lalu lupakanlah. Lupakan, jangan diingat apalagi diungkit-ungkit. Nah inilah hamba Allah yang ikhlas. Jadi santri sebagaimana namanya Darul Mukhlisin, semoga Allah jadikan hamba-hamba Allah yang ikhlas dan kita semua jadi hamba Allah yang ikhlas. Mohon maaf lahir dan batin, ini masih oleng, ini mohon maaf kalau tausiahnya tidak tersusun rapi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.